Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 10. Sangat cemburuan sekali. Joe merasa tak terima sekali saat gadis kecil itu membelikan pria lain hadiah. Bahkan selama ini dia tak pernah memberikan Joe hadiah kecuali makanan. "Kamu ngapain di sini? Gak sekolah?" Omel Joe mengira Aliora cabut sekolah hanya untuk membelikan seorang pria hadiah. "Ya, beli hadiah lah. Kan gak ada orang jualan sayur di sini," jawaban ketus gadis kecil yang masih memakai seragam sekolahnya dengan kesal. "Buat siapa? Pacarmu?" Tanya Joe lebih sensi lagi dari Aliora, sampai beberapa orang meratap mereka. "Kayak om yang gak punya pacar aja." Jawaban kesal Aliora melirik tajam bunga di tangan Joe. Lalu sibuk memilih ikat pinggang di rak sebelahnya, mengabaikan Joe karena merasa kesal melihat Joe yang membeli hadiah untuk wanita lain. "Jadi itu beneran untuk pacarmu?" tanya Joe mendekati gadis kecil itu, bahkan meraih pinggang Aliora. Saat bodyguardnya telah membooking toko hadiah itu hingga yang tinggal hanya mereka dan beberapa pelayan toko. Aliora yang mendongak menatap pria yang terlihat lebih emosi lagi darinya itu dengan aneh. "Apaan sih om marah-marah sama Ara? Om aja beliin wanita lain hadiah. Kenapa ketika Ara yang beli, om malah marah?" Tanya Aliora juga kesal dengan Joe yang malah mengomelinya. Harusnya kan Ara yang marah. "Aku membelinya untukmu, dan ini untuk siapa?" Tanya Joe meletakkan buket bunga yang dipegangnya, melirik topi pria di tangan Aliora. "Ara gak percaya, mana pernah om beliin bunga buat Ara, dan milih high heels lagi, dasar pembohong." Kesal Aliora dengan suara keras, sangat cemburuan sekali sepertinya. Dan itu membuat Joe kembali menjadi dirinya seketika, bahkan langsung tersenyum. "Jadi Ara sedang mencari hadiah untuk om?" tanya Joe dengan seulas senyum, memeluk gadis kecil itu saat dia peka bahkan merasakan cinta Aliora untuknya. "Enggak, om aja beli hadiah untuk wanita lain." Suara kecil Aliora hanya berdiri diam, sama sekali tak membalas ataupun menolak pelukan Joe. Tapi walaupun begitu, Joe bisa merasakan Aliora sedang merindukannya. Itulah kenapa Aliora tidak menolak pelukan darinya, walaupun tidak membalas. "Om beli hadiah untuk Ara sayang, bukan buat wanita lain," ucap Joe dengan lembut mengelus kepala dan punggung Aliora yang dipeluknya. "Om bohong, tak percaya Aliora karena ini adalah hadiah yang tak biasa Joe belikan untuknya." "Lah, kenapa mikir om malah bohong? Beneran, ini cocok gak di kaki Ara?" Tanya Joe mengambil high heels yang tadi dipilih lalu berjongkok, bahkan akan melepaskan sepatu yang sedang Aliora pakai. "Ih, om, jangan." Aliora merasa tak enak hati melihat Joe yang berjongkok di kakinya. "Sudah, sini coba." Tanpa ragu Joe melepas sepatu Aliora yang berdiri di depannya, lalu mencobakan high heels pilihannya. "Bagus, tapi yang ini juga lebih bagus." Joe mengambil satu lagi dan mencobakannya ke kaki Aliora. "Ini saja." Joe menyerahkan high heels itu pada pelayan toko. Setelah memasang kembali sepatu Aliora, Joe berdiri sambil mengelus pipi gadis manis itu. "Ara, kenapa kesini di jam sekolah sayang?" tanya Joe begitu lembut dengan cara yang tak biasa membuat Aliora merasa berbunga-bunga mendengarnya. "Ara kan pulang cepat hari ini om, karena di sekolah sedang ada kegiatan, jadi Ara mampir ke sini." Jawab Aliora yang menunduk itu jujur, tapi sesekali dia curi pandang menatap Joe yang berdiri di depannya. "Pulang cepat tidak niat mampir ke kantor om?" tanya Joe hangat, semakin gemas melihat gadis kecil yang terus curi
curi pandang menatapnya itu. Ini mau mampir, makanya beli hadiah. Jawab Aliora yang entah mengapa sekarang dia tidak kuat menatap Joe dalam waktu yang lama. Jiwa Miss Queen-nya meronta-ronta melihat ketampanan pria dewasa itu, belum lagi tatapan lembutnya bikin Aliora meleleh. "Sudah makan?" tanya Joe yang dibalas gelengan oleh Aliora. "Mengapa jadi irit sekali bicara sekarang sih?" gemas Joe mencubit pipi tembem Aliora yang biasanya cerewet kalau bertemu Joe selalu bercerita ini itu. Entahlah, Aliora juga tak mengerti dengan dirinya sekarang yang begitu kaku. Bahkan dia merasa malu untuk sekedar menatap Joe lama, jantungnya berdebar tak karuan. Joe memeluk Aliora sambil tersenyum lebar dan memberikan sebuket bunga yang tadi dipegangnya pada Aliora. "Suka?" tanya Joe pada Aliora yang sedang menghirup aroma bunga ini walaupun masih dalam pelukan Joe. Aliora mengangguk lucu sambil menikmati posisinya dalam pelukan Joe. "Ya udah, ayo makan." Joe memegang tangan Aliora lalu mengajaknya untuk mengambil semua belanja mereka. Tapi Joe cukup takjub saat sampai di kasir, ternyata Aliora sudah memilih banyak. Aliora tak mau belanjaannya dibayarkan oleh Joe, membuat Joe cukup tersurut dibuatnya. "Kenapa belanjaan kamu nggak mau Om bayarin? Duit Om emang nggak sebanyak uang kamu, tapi Om mampu kok kalau hanya sekedar membayar itu," ucap Joe yang mengikuti Aliora yang mobilnya diparkir di sudut toko. "Ih, apa sih Om, kok malah tersinggung?" kekeh Aliora membukakan pintu untuk Joe di samping kemudi. Dia ingin menyetir mobilnya sendiri. "Ya gimana nggak tersinggung? Kamu melukai ego seorang pria ku Aliora," tegas Joe duduk di dalam mobil dengan ekspresi wajah tak terimanya. "Melukai apa sih Om? Kalau Ara beli hadiah buat Om, terus Om yang bayar, itu bukan hadiah namanya," jelas Aliora dengan gemas melihat ekspresi merajuk Joe yang selama ini tak pernah dia lihat. "Tetap aja nggak ngehargai Om sebagai pasangan kamu," ucap Joe tak mau menatap Aliora yang masih berdiri di luar sedangkan Joe sudah duduk di dalam mobil. Aliora menarik sabuk pengaman lalu menunduk dan memakainya pada Joe yang duduk miring ke kanan membelakanginya itu. Mata Joe seolah terkunci menatap gadis kecil itu dalam jarak yang begitu dekat saat dia menunduk memasang sabuk pengaman untuknya. "Kiu, kiu," goda Aliora dengan centil mengedipkan sebelah matanya, menggoda Joe yang menatapnya tanpa berkedip. Membuat wajah pria dewasa itu langsung merah padam menahan malu saat digoda gadis kecil itu.
Aliora masuk ke mobilnya lalu berkendara dengan santai, sambil sesekali melirik Joe yang hanya diam dengan ekspresi datarnya membuat ide jahil Aliora berdatangan. Dalam diamnya suasana Aliora yang tengah menyetir itu mengambil sesuatu di sudut pintu mobil dan melemparkannya ke tangan Joe yang melamun itu. Teriak Joe benar kaget saat seekor ular cukup besar jatuh ke tangannya. Dan bahkan sudah Joe lempar ke bawah pun dia masih jalan, seperti akan menggigit sehingga Joe sampai mengangkat kedua kakinya ke atas kursi mobil. Hahaha. Tawa meledak, Aliora meminggirkan mobil lalu memukul setir mobilnya saking gemasnya melihat ekspresi ketakutan Joe yang secara spontanitas muncul karena efek kagetnya. Ampun Om, rintih Aliora saat Joe menghukumnya saking geramnya. Maaf Om, ucap Aliora sambil terus terkekeh saat Joe menarik telinganya. Kamu beneran nakal ya? Jahat tahu nggak? Joe semakin merajuk saat terus dijahili gadis nakal itu. Tapi juga malu sekali sebenarnya hanya saja ditutupi Joe dengan pesona coolnya. Ya makanya, jangan dikit marah, ucap Aliora dengan santainya kembali menjalankan mobilnya lalu berhenti di sebuah restoran. Om keluar dulu aja, Ara mau ganti baju dulu, ucap Aliora yang diangguki Joe. Om tunggu di ruang VIP, cepat ya jangan kemana, mana dulu. Pesan Joe pada gadis nakal itu. Selesai mengganti bajunya Aliora menghampiri Joe sambil membawa 2 paper bag yang katanya adalah hadiah untuk Joe yang tadi dia beli. Aliora duduk di sofa yang sama dengan Joe yang sedang menatap ponsel dengan fokus itu. Aliora mengeluarkan topi berwarna hitam dari paper bag yang dibawanya lalu mendekat dan langsung memakainya ke kepala Joe. Astaga, tertegun Aliora setelah memakaikan topi di kepala Joe saat pria dewasa itu menatapnya. Aliora malah terpana sendiri dengan ketampanan pria dewasa itu, pesonanya beda sekali jika memakai topi. Ini adalah kali pertama Aliora melihat Joe yang memakai topi. Om tidak ganteng, memakai topi cantik, tanya Joe berkaca di layar ponselnya yang mati saat melihat Aliora malah tertegun setelah memakaikan topi di kepalanya. Ganteng banget Om, kata Aliora semakin mendekat lalu merapikan topi itu agar terpasang lebih sempurna di kepala Joe. Tapi nanti pakainya ketika Om menggunakan style kasual ya Om. Pesan Aliora menatap Joe yang masih memakai setelan jas kantor formal lalu dia kembali melepas topi itu saat Joe hanya mengangguk patuh.
Aliora mengeluarkan semua yang dia belikan dan mencobakannya langsung pada Joe. Hingga pria dewasa itu senyum sendiri merasa baper saat akhirnya dia bisa merasakan cara mencintai Aliora yang sangat jauh berbeda versi dari wanita lain. Nanti dipakai ya Om, ucap Aliora yang kembali memasukkan semua hadiah yang dia belikan untuk Joe ke dalam paper bag. Iya, cantik, terima kasih, senyum lebar Joe menatap Aliora hangat. Kalau yang ini apa cantik? Tanya Joe melirik satu paper bag yang belum dibuka Aliora. Oh, ini spesial, jawab Aliora yang membuat Joe semakin bersemangat untuk membukanya. Kotak apa ini? Kata Joe memegang kotak kecil yang dia ambil dari salah satu barang di paper bag itu. Bukalah, kata Aliora dengan senyum meyakinkannya. Apa ini? Joe semakin heran dengan benda hitam berbentuk bulat itu lalu mengeluarkannya dari kotak. Benda itu memang bulat seukuran cincin tapi di setiap lingkarannya ada semacam jari kecil seperti jari hewan kaki 1000 yang menggulung diri. Begini caranya Om. Aliora mengambil bulatan itu lalu menekan tombol kecil di bagian dalam bulatan itu. Seketika bulatan itu berubah memanjang dan sama persis layaknya kaki 1000 dan kaki kecil itu bergerak-gerak. Bersambung.